teman-teman, perkenalkan nama saya Reviani Putri dari kelas 10. Di sini saya akan membuat video tentang norma. Jadi, norma itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada norma agama. Yang kedua, ada norma hukum. Yang ketiga, ada norma kesopanan, dan yang keempat, ada norma kesusilaan. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu norma saja, yaitu norma hukum. Simak penjelasan saya yuk. Jadi, apa sih pengertian norma hukum? Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Sifat norma hukum. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Kenapa sih harus ada norma hukum? Apa tujuannya? Jadi, tujuan norma hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, Rukun dan damai. fungsi dan ciri-ciri norma hukum. Yang pertama, bersifat heteronom karena berasal dari diri sendiri, dilengkapi sanksi dari pemerintah setempat. Yang kedua, proses pembuatannya mengikuti tata cara tertentu. Yang ketiga, dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Dan yang terakhir, bersifat umum dan abstrak. Jadi, keempat itu adalah fungsi dan ciri-ciri norma hukum. Yang selanjutnya adalah jenis norma hukum. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Yang kedua, hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara. Yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan kepentingan seseorang di lingkungan kelompok sosial. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum tertulis, sifatnya berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Ini adalah contoh-contoh dari norma hukum. Yang pertama, ada contoh di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada contoh di lingkungan negara. Dan yang ketiga, ada contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Contohnya adalah 1. Setiap siswa-siswi apabila ke sekolah mengendarai kendaraan beroda 2 diwajibkan untuk memakai helm. Yang kedua, setiap siswa wajib ikut upacara pada hari Senin. Yang ketiga, jika ada yang terlambat masuk sekolah akan diberikan sanksi. Dan yang selanjutnya ada dampak norma hukum. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya adalah dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatifnya terlalu mengekang dan terkadang terjadi ketidaksesuaian hukuman terhadap atas segala perbuatan. Yang selanjutnya ada sanksi norma hukum. Yang pertama, hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, pelanggaran contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati. Yang ketiga, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan. Yang keempat, cancel kultur bagi di dunia maya dan di lingkungan sosial. Yang kelima, sanksi psikologis. Dan yang keenam, hukuman skala ringan hingga penyitaan. Dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat.